Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Marta Ayubah, NIM 2041050200096 dari kelas ES3, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video materi tentang konsep dasar ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi, di video materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kepuasannya. Nah, bagaimana dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya untuk memenuhi atau mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan juga ekonomi sosialis. Nah, perbedaannya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, perbedaannya terdapat pada sumbernya. Nah, jadi sumber dari ekonomi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, ijtihad ulama, Qiyas, dan juga As-Sunnah. Jadi dalam transaksi jual beli apapun itu bersumber dari Al-Quran, ijtihad ulama, Qiyas, dan juga As-Sunnah. Kalau dalam ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis bersumber dari pemikiran dan juga pengalaman dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat pada kompetisi pasarnya. Jadi dalam ekonomi Islam, kompetisi dalam hal kesuksesan, ekonomi, dan lain-lainnya itu dikontrol dalam syariat-syariat Islam, dikontrol oleh syariat-syariat Islam. Contohnya yaitu transaksi atau jual beli itu dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kompetisi pasarnya itu bebas. Mereka bisa mencakup produksi, distribusi, dan lain sebagainya itu tanpa ada aturan. Sedangkan kalau dalam ekonomi sosialis itu tidak ada kompetisi. Jadi karena mereka itu sentral dan diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pada pengakuan kepemilikan. Nah, pengakuan kepemilikan yang ada pada ekonomi Islam itu oleh individu dan umum adalah milik Allah. Jadi semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua akan kembali pada Allah. Nah, kalau ekonomi kapitalis itu bebas. Nah, bebas dimiliki dan juga bebas untuk digunakan. Dan kalau ekonomi sosialis, nah itu tidak ada pengakuan kepemilikan individu. Jadi semuanya itu milik umum. Kemudian yang keempat, perbedaan yang keempat yaitu kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraannya itu bersifat jasmani, rohani, dan juga akal. Dalam ekonomi kapitalis itu berbeda. Kesejahteraannya itu bersifat jasmani saja. Nah, sama halnya dengan sosialis. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, perbedaan yang kelima yaitu tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam itu berjalan berdasarkan maslahah. Dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasarnya itu dibiarkan berjalan sendiri. Nah, misalkan harga-harganya juga ditentukan oleh mereka sendiri. Sedangkan dalam ekonomi sosialis tidak ada mekanisme pasar karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Jadi dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu at-tauhid. Nah, apa sih at-tauhid itu? At-tauhid yaitu meyakini keesaan Allah. Jadi dalam kita melakukan kegiatan transaksi, kegiatan jual beli, ya kita harus yakin pada Allah dan aturan-aturannya. Kemudian yang kedua yaitu asidik dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan kegiatan transaksi, kegiatan jual beli, ya kita harus jujur dan juga harus amanah, bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Kemudian yang keempat yaitu al-adl atau keadilan. Yang kelima al-tawazun atau keseimbangan.
Dan yang keenam yaitu al-ta'awun atau tolong menolong. Kemudian selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada 3, yaitu ada maisir, ada goror, dan juga riba. Nah, yang pertama maisir, yaitu jadi prinsip ekonomi Islam itu bersifat maisir, harus bebas dari judi. Kemudian goror, yaitu harus bebas dari tipu menipu. Nah, mengapa tipu menipu dilarang? Ya karena penipuan itu merugikan salah satu pihak, jadi tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga tentang riba. Yang ketiga itu riba. Jadi tentu kita sudah mengetahui riba itu sendiri yang mana sudah jelas dilarang dalam ekonomi Islam. Nah, sekarang yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Jadi karakteristik ekonomi Islam ini ada 8 poin. Nah, 8 poin itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah syariah dan juga akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan juga riba. Kemudian yang keempat, yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan juga masyarakat. Kemudian yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan juga kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi, yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang kedelapan yaitu muzakat. Ya, sekian tanggapan saya tentang materi konsep dasar ekonomi Islam dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.